Hai teman-teman semua, kenalin aku Stevi, aku mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2023 dan saat ini aku sudah di semester terakhir perkuliahan aku sedang menyusun tesis dan di kesempatan kali ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku selama berkuliah S2 di FHUI sambil bekerja ya. Jadi aku, selain berkuliah aku juga full time kantoran dan aku sebenarnya udah pernah sharing di beberapa video, di sosmed lain aku, akun sosmed lain aku, dan mungkin aku harapannya dengan sharing di YouTube ini aku bisa reach lebih banyak teman-teman yang kepingin lanjut berkuliah di S2 FHUI gitu ya. Nah, little background, aku mengambil peminatan hukum sumber daya alam dan satu angkatan di hukum sumber daya alam itu setiap tahunnya sekitar 15 orang lah, sekitar 15-an orang gitu ya. Jadi cukup sedikit dan setiap semester dan setiap kelas temen sekelasnya ya itu-itu aja gitu. Nah, kalau terkait dengan pengalaman aku selama berkuliah di S2 Hukum UI sambil bekerja itu sebenarnya masih doable ya, masih sangat memungkinkan untuk kalian sambi dan bahkan beberapa teman aku juga ada yang sudah berkeluarga atau punya posisi tertentu di pekerjaan mereka yang sudah pasti beban pekerjaan mereka lebih besar lagi gitu disambiin dengan kuliah. Nah, mereka sih aku lihat mereka masih bisa keep up dengan perkuliahan dan menurut aku itu tinggal tergantung kita pribadi masing-masing ya. Kita yang paling tahu tentang pekerjaan kita, dan kita yang paling tahu tentang workload pekerjaan kita apakah itu bisa disambi dengan berkuliah atau tidak gitu. Nah kebetulan aku itu di, kerja kantoran dan workload-nya sih kalau aku waktu itu posisinya adalah aku keterima kuliah dulu. Jadi dulu aku tuh dapet keterima di UI dulu untuk, S2, baru aku dapat keterima kerja gitu dan itu selanya sekitar, 1 minggu setelah aku masuk kuliah aku baru dapat kerja gitu ya. Jadi, untungnya ya, aku dulu belum dapat gambaran berarti ya waktu pas memutuskan untuk mulai kuliah. Cuman, untungnya aku sekarang masih bisa me-manage untuk kuliah sambil bekerja gitu. Nah, aku dulu masuk ke S2 FHUI ini lewat jalur, tanpa tes ya. Jadi di, FHUI itu ada jalur tanpa tes khusus untuk alumni yang S1 di UI juga gitu. Nah, aku lewat jalur itu waktu itu dan, puji Tuhan aku diterima lolos, aku berkuliah lah gitu, di tahun 2023. Nah, untuk selama perjalanannya, selama berkuliah, pasti banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya gimana sih kuliah S2 di UI itu? Apalagi sambil bekerja ya, pasti beberapa dari kita itu ada yang sebenarnya bukan nggak bisa gitu ya, bukan sebenarnya beberapa di kita tuh pasti adalah yang berkeinginan untuk berkuliah di luar negeri untuk S2, cuman mungkin, waktunya belum memungkinkan atau kondisinya belum mendukung gitu ya. Jadi yang seperti aku gitu ya, saat ini aku merasa bahwa kuliah S2 di Indonesia itu adalah pilihan yang paling doable untuk aku jalankan, karena itu pilihan yang bisa aku, ambil untuk bisa sambil bekerja gitu. Kalau misalkan aku kuliah di luar negeri kan belum tentu aku bisa sambil bekerja juga gitu ya. Anyway, back to the topic, kalau kuliah S2 di UI itu gimana sih, beban pekerjaannya, beban perkuliahannya, teman-temannya, jam kuliahnya gitu ya. Nah, kalau untuk jam kuliah itu, sebenarnya ada 2 macam kelas ya, kita ada 2 jenis kelas, kelas reguler sama pa kelas reguler dan kelas khusus gitu. Nah, untuk beberapa peminatan tertentu, itu hanya menyediakan kelas khusus, kayak peminatan hukum sumber daya alam, itu hanya ada kelas khususnya. Jadi, dia kelas sore gitu, memang khusus untuk, ya memang, didesainnya untuk karyawan gitu ya. Tapi ada juga, beberapa peminatan yang dia menyediakan kelas
pagi dan kelas sore gitu. Nah, kelas pagi itu adalah kelas reguler. Kelas reguler itu start from jam 8 pagi sampai jam 2 siang kalau nggak salah ya. Kalau kelas khusus itu start dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, untuk kalau ditanya ya, kalau ditanya ada nggak yang datang ke kampus telat gitu ya, karena kan sambil kerja. Kalau datang telat ada gitu ya, cuman balik lagi, kita kan udah S2 ya, jadi ketika kita datang terlambat itu sebenarnya resiko ditanggung oleh ya mahasiswa masing-masing gitu. Kalau dulu S1 kan mungkin kalau terlambat kita nggak boleh masuk kelas gitu ya. Nah, kalau misalkan S2 ya ada beberapa dosen yang masih memperbolehkan kita masuk kelas, cuman ya resikonya adalah kita jadi ketinggalan materi gitu. Dan itu sebenarnya rugi di kitanya gitu sih, kalau misalkan kita ketinggalan kelas. Nah, kalau misalkan pulangnya, kalau aku lihat sih ya angkatan yang sekarang itu setiap hari pasti pulang jam 9 malam ya, sekitar jam-jam mendekati jam 9 lah. Dan mereka satu hari itu full 2 mata kuliah. Nah, kalau misalkan di S2 itu, kalau S1 kan kita sehari itu kadang bisa 3 bisa 4 mata kuliah gitu ya, karena kita kan dari pagi. Tapi kalau di S2, di S2 kelas khusus, karena kita mulai sore juga sampai malam, jadi ya paling maksimal itu kita satu hari 2 kelas, itu udah paling maksimal. Nah, mmm, dulu aku ngelihat ya pas sebelum masuk, aku ngelihat satu hari maksimal 2 kelas tuh aku ngerasa kayak, wah gampang nih, soalnya kan S1 kita kita bisa sampai 3 4 kelas kan. Nah, ketika S2 aku ngelihat jadwalnya paling banyak 2 kelas, aku pikir ini mudah gitu, ternyata tidak semudah itu guys. Ternyata kalau misalkan udah kalian kuliah sambil kerja, itu capeknya berasa sih. Jadi beda sama S1, capek kuliah, tenaga yang dikeluarkan buat kuliah sambil kerja itu bener-bener beda, sorry. Bener-bener beda. Dulu aku S1 juga ambil magang sambil kuliah, tapi ini beneran beda, guys. Kerja full time sambil berkuliah sore gitu ya, sore ke malam, itu makan energi banget gitu. Belum lagi kalau misalkan kalian, eee, dapet tugas gitu. Kalau pengalaman aku sih tugas itu hanya di tugas itu aku biasanya ngerjain di weekend sih, soalnya kalau udah weekdays itu aku sejujurnya udah capek gitu, jadi udah nggak kuat buat ngerjain tugas. Cuman kadang kalau misalkan ada deadline gitu ya, SKS gitu, ya mau nggak mau gitu harus begadang akhirnya. Nah, aku tuh dulu pernah sampai begini gitu ya, penampakan aku di kantor besok paginya karena aku begadang. Nah, ini tuh, balik lagi, tergantung orangnya masing-masing. Kekuatan tubuh, kekuatan mental, itu tergantung orang masing-masing. Ada beberapa orang yang di kantor aku di kantor, eee, sekelas aku tuh udah berkeluarga dan lain-lain gitu ya. Kalau aku kan masih muda, cuman ada beberapa yang sudah berkeluarga, ya mereka sih aku lihat, semangatnya bener-bener gigih banget ya untuk bekerja, berkuliah. Bahkan kerjaannya tuh ada juga yang kita tuh teman-teman sekelas aku tuh banyak yang kerjanya mobile gitu ya. Jadi lebih ke apa ya, mobile tuh dalam artian kita sering keluar kota. Nah, gimana nih nah ini pertanyaan selanjutnya, gimana kalau misalkan kita kuliah, ada jadwal kuliah, terus kita lagi di luar kota? Ya udah absen gitu, ya nggak masuk. Karena, mmm, walaupun ini bukan keinginan kita untuk, keluar kota ya, bukan keinginan kita untuk bukan keinginan kita untuk liburan, ini pekerjaan, cuman ya tetap aja ini dihitung sebagai absen. Jarang ada dosen yang menganggap ini tuh sebagai izin yang tidak dihitung absen gitu. Kalau kalau kita kan biasanya, ada maksimal absen ya, kita maksimal 3 kali absen dalam satu semester mata kuliah itu ya. Jadi di mata kuliah itu dalam satu semester kita maksimal nggak masuk 3 kali. Nah, ada beberapa dosen yang memaafkan, yang memaklumi gitu, bukan memaafkan, memaklumi, tapi mostly kebanyakan dosen itu ya menganggap, itu absen aja gitu ya, kalian mengambil jatah absen kalian gitu. Jadi kalau, masalah keluar kota itu
pinter-pinter kita aja sih, kita harus nge-track banget, berapa kali kita udah keluar kota dan nggak masuk di matkul itu, gitu. Dan kalau misalkan presentasi gitu, kita kita ada giliran presentasi dan kita lagi di luar kota, gimana tuh? Nah, itu balik lagi, ini penting juga ya, penting buat kalian punya hubungan yang baik dengan teman-teman sekelas kalian, karena percaya tidak percaya, kalian membutuhkan mereka untuk lulus gitu. Kenapa aku bilang gini? Karena kerja sambil kuliah itu sangat sulit kalau tidak didukung dengan teman-teman sekelas yang korporatif. Aku sering banget dapat jadwal presentasi dan keluar kota untuk kerjaan di hari yang bersamaan atau di minggu yang bersamaan, tanpa teman-teman sekelas aku yang suportif gitu ya. Mungkin mereka nggak akan mau tuh tukeran jadwal presentasi, apalagi kalau misalkan jadwal presentasi mereka masih lama, tapi tukeran sama aku yang maju duluan, karena jadwal aku bentrok gitu. Kalau misalkan kalian nggak punya hubungan baik dengan teman-teman kalian, ya mungkin aja, teman-teman kalian enggan gitu ya, enggan untuk, tukeran jadwal sama kalian, atau kayak enggan untuk membantu kalian. Karena, percayalah guys, walaupun kita ngerasa kita bisa semuanya sendiri, tapi tetap at some point kita juga butuh bantuan orang lain. Nah, makanya sebisa mungkin kita punya hubungan baiklah sama teman-teman sekelas kita gitu, karena mereka juga yang nanti akan menolong kita mmm, ketika lagi ketika kita lagi sibuk di pekerjaan kita gitu, lagi high load gitu di kantor misalkan. Nah, disitulah peran teman-teman sekelas kita, mmm, datang gitu. Dan kalau ujian-ujiannya gimana gitu ya, ujian-ujiannya sit in atau take home gitu ya. Nah, kalau di S2 aku perhatiin sih lebih banyak ujian take home. Walaupun ada juga satu 2 matkul yang ujiannya sit in, tapi memang lebih banyak ujian yang take home. Either itu take home soal esai atau either itu take home tugas makalah gitu ya, makalah besar yang sudah dikasih dari awal semester. Nah, itu either way, walaupun kalian, mungkin mungkin kita akan ngerasa lega ya, lega karena kita nggak harus, cuti untuk datang ke ujian gitu ya, kalau misalkan ujiannya bertabrakan sama hari kerja kalian gitu. Tapi, walaupun take home, kita nggak bisa ngeremehin juga ya, soal-soal take home itu susah juga gitu. Maksudnya butuh butuh waktu, butuh pemikiran yang mendalam untuk kita kerjakan, Ibu. Jadi jangan sampai karena ngelihat, "Oh, take home nih," jadinya kita nyepelein gitu, enggak. Bukan berarti dia take home dia jadi lebih mudah gitu, belum tentu. Nah, kalau misalkan tugas-tugas yang lainnya selain ujian ya, mmm mostly makalah sih memang, jarang kita dikasih tugas esai, cuman ada beberapa kali ada tugas esai, tapi kebanyakan itu adalah makalah dan presentasi. Kalau di S1 dulu biasanya aku tuh dulu di S1 jarang dikasih tugas makalah individu. Tugas makalah individu tuh biasanya untuk, tugas pengganti UAS atau tugas besar lah gitu di S1 gitu. Kebanyakan kalau makalah itu kita kelompok dulu, mungkin karena aku dulu angkatan Covid kali ya, jadi, kebanyakan makalahnya itu dibikin dalam bentuk kelompok. Mungkin, I don't really know, but it's just my guess gitu. Cuman karena di S2 ini orangnya juga lebih sedikit gitu ya, dan harusnya lebih advance juga tugas-tugasnya, ya akhirnya lebih banyak tugas dalam bentuk makalah individu gitu. Nah, ketika kita dapat tugas makalah individu, disitulah time management kita diuji. Karena biasanya makalah itu kan ada beberapa yang dikasih dalam kurun waktu seminggu, ada juga beberapa yang dikasih dalam kurun waktu, beberapa minggu atau bahkan 1 semester untuk diselesaikan. Nah, semakin lama deadline-nya bukan berarti kita semakin bersantai ya, semakin lama justru kadang kita ter-pressure untuk memberikan, yang sangat 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 all out gitu. Harapannya ya dosen pasti berharap semakin lama dikasih waktu deadline, ya semakin matang lah si makalah ini jadi gitu. Jadi
kita nggak bisa ngeremehin tugas-tugas kita juga gitu ya. Bukan berarti aku bilang, kalau tugasnya esai bisa diremehin ya, enggak. Cuman maksudnya, tugas apapun itu gitu ya, kita nggak bisa ngeremehin eee, hanya karena dia deadline-nya lama atau dan sebagainya gitu ya. Intinya kalau untuk masalah tugas-tugas sih menurut aku cukup berat ya, karena setiap dalam satu semester itu kan ada beberapa matkul dan kadang ada beberapa matkul itu yang ngasih tugas makalah individu secara berbarengan. Nah, itu kan cukup berat ya kalau menurut kalau, kita nggak terbiasa menulis gitu, itu cukup berat. Apalagi kita juga sambil kerja gitu, kalau kerja kan ya kita kerjain kerjaan kantor, bukan kerjain kerjaan kuliah gitu. Jadi waktu kita untuk kerjain tugas-tugas itu otomatis semakin semakin sedikit gitu. Kayak yang tadi aku bilang di awal, aku tuh kalau ngerjain tugas tuh mostly di weekend, kecuali kalau misalkan udah mepet deadline ya mungkin aku begadang di weekdays. Itu pun besokannya langsung tepar di kantor. Nah, tapi, that's why dibutuhkan time management yang sangat amat baik ya kalau kerja sambil kuliah itu. Karena kalau kita time managementnya nggak baik, kita nunda-nunda, yang ada nanti kita nggak maksimal, hasil kerja kita nggak maksimal, badan kita juga bakal capek banget dan, ya udah gitu, kita jadinya keteteran semua dan belum tentu ketika kita dapat deadline jauh-jauh hari nih, nanti pas mendekati deadline itu ada matkul lain yang ngasih tugas di dekat-dekat deadline itu. Nah, jadi kan numpuk-numpuk ya. Ya sebisa mungkin makanya dicicil gitu. Oh ya, sama kalau terkait tugas itu, mungkin sudah harus dibiasakan untuk tidak kopas ya, walaupun walaupun, dari sejak S1 sebenarnya nggak boleh ya, kopas itu kan nggak boleh ya, kita harus paraphrase gitu. Cuman, kalau di, S2 itu kita benar-benar harus sering-sering paraphrase gitu ya, karena bukan hampir, tapi beberapa tugas makalah itu dicek Turnitin, dicek plagiarism gitu ya, walaupun mungkin ya kita nggak plagiat gitu ya, cuman ada beberapa bagian yang kadang kita itu nggak kita paraphrase lagi, jadi dari sumber langsung kita comot, kita masukin gitu kan, itu kan sebenarnya nggak boleh. Nah, ya harus terbiasa untuk nggak langsung comot tempel gitu, tapi ya harus kita, pahami, kita baru tuangkan gitu ke dalam tulisan dengan bahasa kita sendiri. Karena banyak tugas itu harus dicek Turnitin. Dan tips dari aku adalah, kalau kalau kalian dapat banyak tugas makalah gitu ya, cara ngakalinnya biar kalian itu nggak terlalu banyak kerja 2 kali, gini, jadi kalau di kuliah itu kalian kan udah langsung tertuju ya, kalian ngambil peminatan apa, misalkan hukum, kayak aku hukum sumber daya alam. Jadi ya pasti topik-topik yang dipelajarin ya seputar sumber daya alam ya, teori-teorinya, terus kemudian peraturan-peraturannya ya seputar-seputar di situ, gitu loh. Nah, mmm, kalau kalian misalkan karena dia topiknya seputar-seputar di situ, ya beberapa mata kuliah tidak jarang ada apa ya, tidak jarang ada, topik-topik yang serupa gitu, yang serupa bahkan sama gitu, karena teori yang digunakan ya sama, pasal peraturan yang digunakan ya sama gitu. Cuman pendekatannya aja yang beda, kayak misalkan yang satu pendekatan dari sisi hukum tambang, yang satu pendekatan dari sisi hukum sumber daya air gitu, tapi, konstitusi yang dipakai itu ya sama gitu pasalnya. Jadi ya ketika semakin sering kita mendapatkan tugas, semakin bervariasi juga, topik-topik yang kita kumpulin nih di awal-awal, maka nanti semakin ke depannya kita bisa menggunakan tugas yang sudah pernah kita kerjain untuk kita pakai di tugas selanjutnya, gitu ya. Mmm, kayak contohnya apa ya, contohnya itu adalah ketika oh nih, jadi aku tuh dulu pernah
ada di dalam satu semester, itu aku ada dua mata kuliah yang memberikan tugas makalah besar gitu ya. Jadi, maksudnya makalah besar tuh kayak makalah ini akan menjadi nilai UAS gitu dan biasanya udah diberikan, topiknya itu awal dari awal aku kuliah gitu, dari awal semester itu gitu kan. Yang yang mata kuliah pertama, tugasnya itu tentang teori di hukum lingkungan. Yang mata kuliah kedua itu tentang hukum perizinan gitu. Yang sorry, yang pertama itu tentang tadi teori hukum lingkungan, yang kedua itu tugas dari mata kuliah sumber daya air. Nah, jadi siasat aku waktu itu adalah, aku langsung gabungin aja 2 topik ini. Jadi, untuk di hukum lingkungan, itu kan kita disuruh bikin makalah tentang salah satu teori yang ada di hukum lingkungan itu. Aku hubungkan teori itu ke sektor sumber daya air. Jadi ketika di mata kuliah sumber daya air, aku tinggal pakai makalah yang sama, ya mungkin aku, apa namanya, modifikasi sedikit makalah yang aku pakai di mata kuliah hukum lingkungan, gitu. Jadi tinggal, point of view pembahasannya aja yang aku ubah-ubah sedikit, tapi intinya sebenarnya topik makalah aku itu bisa mencakup topik 2 mata kuliah itu, gitu. Jadi, itu adalah siasat aku dan siasat teman-teman aku yang lain, biar kita nggak terlalu, keteteran, biar kita nggak terlalu kerja 2 kali gitu, untuk sesuatu yang sebenarnya masih bisa diakalin kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya nggak masalah ya, karena itu kan tugas kita sendiri ya, kita yang kerjakan sendiri, dan sebenarnya dosen-dosen itu nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu mempermasalahkan gitu, asal ya kita beneran ngerjain itu dengan pemikiran kita sendiri, bukan kita kopas gitu ya, itu kan udah nggak boleh itu plagiarism. Tapi selama kita ngerjain itu sendiri, hasil pemikiran kita sendiri, dan pembahasan kita juga sesuai sama yang diminta oleh, mata kuliah yang bersangkutan, ya it's okay gitu, bisa kita, lakukan seperti itu, gitu. Jadi intinya sih yang penting jangan sampai out of topic. Harus diperhatikan betul-betul apakah pembahasan kita itu sesuai dengan yang diminta, dan yang kedua adalah kita mengerjakan itu semua sendiri, atas pemikiran kita sendiri, atas analisis kita sendiri, dan kita tidak plagiat, gitu. Oke, mungkin, untuk video pertama aku ini sampai di sini dulu. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain seputar perkuliahan, baik itu S1 atau S2 di Fakultas Hukum UI, boleh banget langsung drop di komentar aku, atau misalkan kalian punya pertanyaan yang lebih personal terkait, dengan pengalaman aku, atau misalkan bagaimana aku menghadapi kuliah sambil bekerja, kalian bisa langsung hubungi aku lewat DM Instagram aku di @stefisondak, dan, hope to see you guys soon. Goodbye.